4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 311. Benua Timur. Tetua Jung tidak merasa khawatir lagi pada Qin Yuzu yang tengah asyik mengobrol bersama Tan Yuyi. Hari ini dia bertugas untuk berpatroli dan memastikan semua keadaan di wilayah Bukit Giok Hitam aman. Berita tentang kedekatan antara Qin Yuzu dan Tan Yuyi akan dirahasiakannya. Secara diam-diam dia akan mengawasi keduanya. Putrinya Xin Nian juga sedang patah hati saat ini. Tetua Jung tidak bisa berbuat apapun untuknya. Sebagai seorang ayah dia berharap putrinya itu bisa menerima Wong Li yang sejak dulu mengejarnya. Seluruh kaum Hawa di Bukit Giok Hitam terpesona akan karisma Jian Heng. Dia merupakan gambaran sosok pria yang didambakan oleh semua wanita. Kekuasaan, ketampanan, dan kehebatan semua dia miliki. Pembawaannya yang santun dan berwibawa membuatnya mudah diterima dimanapun dia berada. Tetua Jung tidak menyalahkan putrinya yang begitu tergila-gila padanya. Namun, dia juga tidak ingin mendukungnya untuk merebut Jian Heng dari Fang Yin. Segala yang dipaksakan tidak akan berakhir baik dan akan menjadi bumerang di kemudian hari. Kehidupan di wilayah Bukit Giok Hitam terasa damai. Mereka menjalani kehidupan yang normal sebagai manusia dengan dinamis. Tidak ada bayangan ketakutan akan siksaan racun sihir. Juga tubuh mereka yang tiba-tiba lenyap menjadi tumbal kekejaman Qin Gongni. Kita beralih ke benua timur. Carut-marut pemerintahan di Kekaisaran Benua Timur sudah bukan rahasia lagi. Kaisar Ning tidak bisa memimpin dengan adil dan bijaksana. Segala campur tangan para sekutunya membuat struktur kelembagaan menjadi tidak terorganisir dengan baik. Setiap pemimpin dan raja-raja kecil memiliki idealismenya masing-masing sehingga mereka sulit untuk mencari titik temu. Seringkali Kaisar Ning dibuat pusing dengan perdebatan di antara mereka. Untuk mengatasi perselisihan panjang yang tidak berujung, Kaisar Ning memberikan hak otonomi pada wilayah yang mereka pimpin. Hasilnya bisa ditebak. Di setiap daerah dan negara bagian memiliki peraturan yang tidak sama. Tingkat kemajuan dan perkembangannya pun berbeda-beda. Terlebih lagi di dalam tubuh pemerintahan didominasi oleh pemimpin korup yang hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri-sendiri. Kaisar Ning duduk termangu seorang diri di ruang pribadinya. Dia baru saja kembali dari menghadiri rapat Dewan Kekaisaran bersama raja-raja kecil yang berada di bawah naungan kekuasaannya. Apakah benar yang dikatakan oleh peramal istana jika klan Gu akan segera bangkit? Aku merasa telah membunuh seluruh anggota klan Gu tanpa ada yang tersisa. Hanya jasad putri Gu Fang Yin yang tidak aku lihat saat pembantaian itu. Namun, kultivator itu tidak mungkin berbohong. Mereka melihat putri Gu Fang Yin yang terluka parah jatuh ke dalam sungai yang mengalir deras. Hanya saja mereka tidak menemukan jasadnya. Kaisar Ning terlihat sedang berpikir. Segala kemungkinan bisa terjadi. Kaisar Ning tidak memungkiri akan hal itu. Bisa saja putri Gu Fang Yin tidak mati dan diselamatkan oleh orang, meskipun sangat kecil kemungkinannya. Di hutan bintang selatan sangat jarang dikunjungi oleh manusia karena banyak binatang roh ganas berkeliaran di sana. Pengawal pribadi Kaisar Ning melapor dari luar pintu bahwa Pangeran Ning Yaoxi datang ke sana. Suruh dia masuk. Perintah Kaisar Ning.
Pangeran Ning Yaoxi datang memberikan hormat pada ayahnya dan Kaisar Ning membalasnya dengan mengibaskan tangannya. Akhir-akhir ini dia jarang menemui ayahnya karena sering menjalankan misi di luar istana. Begitu juga dengan adik kandungnya Ning Musen. Keduanya terlibat persaingan untuk memperebutkan gelar sebagai putra mahkota. Aku sudah berhasil mendamaikan perselisihan di perbatasan utara dan menghabisi beberapa pemberontak yang melawan Raja Han. Ning Yaoxi melaporkan keberhasilannya. Kaisar Ning mengangguk. Ada beberapa kerusuhan di kerajaan sayap kiri. 2 hari lagi Panglima Bai Chang akan pergi ke sana. Kamu bisa membagi pengalamanmu pada mereka besok di dalam sidang istana. Jelas Kaisar Ning. Dengan senang hati. Ayah. Ning Yaoxi tersenyum bangga. Dia menyatukan kedua tangannya sebagai ungkapan terima kasih atas penghargaan ini. Merasa tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ning Yaoxi meminta diri untuk pergi beristirahat. Dia baru saja pulang dan langsung datang menemui Kaisar Ning. Di dalam perjalanannya menuju ke istananya, Ning Yaoxi bertemu dengan beberapa orang putri. Dia berpikir untuk memiliki seorang selir. Setelah ini dia akan membicarakannya kepada ibunya. Di depan istananya terlihat beberapa orang pengawal sedang berjaga. Pangeran Ning Yaoxi terlihat heran. Tidak biasanya mereka berjaga beramai-ramai. Para pengawal itu memberi hormat ketika Pangeran Ning Yaoxi datang ke hadapan mereka. Ada apa ini? Mengapa kalian berjaga beramai-ramai? Pangeran Ning Yaoxi menautkan kedua alisnya dengan ekspresi wajah keheranan. Ampun, Pangeran. 3 hari yang lalu kami mencurigai adanya penyusup yang berkeliaran di sekitar istana ini. Kami memperketat penjagaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jelas salah seorang pengawal. Kerja bagus, ucap Ning Yaoxi. Dia kemudian melanjutkan langkahnya untuk masuk ke istananya. Berita kepulangan Ning Yaoxi akhirnya terdengar juga ke telinga Ning Musen. Sudah lama Ning Musen tidak mendapatkan misi dari ayahnya. Hatinya menjadi iri melihat keberhasilan kakaknya. Kesempatanku untuk menduduki posisi sebagai putra mahkota semakin kecil. Aku harus mencari celah untuk mendapatkan kepercayaan dari ayah. Kegagalanku sebelumnya membuatku harus terkurung di istana ini selama berbulan-bulan. Ning Musen menggulung lengannya hingga ke siku dan mendapati patah tulang di lengan kirinya telah pulih. Setelah merasa tubuhnya lebih baik, Ning Musen ingin segera mengejar ketertinggalannya. Untuk bisa mendapatkan perhatian ayahnya dia harus berusaha keras menjadi yang terkuat. Ambisinya untuk menjadi penguasa benua timur membuatnya tidak bisa tidur dengan nyaman ketika dia terluka. Meskipun tabib istana masih melarangnya untuk berlatih, Ning Musen mengabaikannya. Di dalam kamar pribadinya tidak ada yang tahu apa yang dilakukannya. Mulai hari ini dia berlatih seorang diri tanpa pengetahuan siapapun. Permaisuri Ning melintas di depan istana Ning Musen saat akan pergi untuk menemui Ning Yaoxi. Dia membawa 2 kotak makanan. Sebelum pergi ke istana Ning Yaoxi, dia meminta pelayannya untuk mengantarkan makanan milik Ning Musen. Selama ini Permaisuri Ning lebih menyayangi Ning Yaoxi ketimbang Ning Musen. Sejak kecil Ning Musen sangat susah diatur dan sering membuatnya merasa jengkel. Berbeda dengan Ning Yaoxi yang selalu patuh dan rajin mengikuti pembelajaran. Keadaan ini juga menjadi hal yang memicu keduanya untuk terus bersaing.
Ada jurang pemisah antara ibu dan anak. Hubungan darah di antara mereka tidak mampu membuat mereka menjadi dekat. Permaisuri Ning mendengar suara gaduh yang berasal dari kamar Ning Musen. Rasa penasaran mendorongnya untuk menyusul pelayannya pergi ke kamar putranya itu. Pelayan yang membawa kotak makanan terlihat ragu untuk mengetuk pintu kamar Ning Musen. Permaisuri Ning melihat ketakutan di wajah pelayanannya. Dia kemudian memintanya untuk mundur. "Sener, Sener, ini ibu." "Nak," panggil Permaisuri Ning. Suara gaduh dari dalam kamar Ning Musen berhenti. Ruangan itu mendadak menjadi hening. Tidak lama kemudian terdengar suara kaki melangkah dan pintu pun terbuka. Ning Musen berdiri di depan pintu. Dia menyelinap keluar dari pintu yang hanya terbuka sedikit. Setelah tubuhnya berada di luar, dia segera menutup pintu itu dengan cepat. Kedua tangan Ning Musen menyatu memberi hormat kepada ibunya. Penampilannya berantakan dengan keringat membasahi wajahnya. "Apa yang sedang kamu lakukan, Sener? Mengapa kamu terlihat seperti habis bertarung?" Permaisuri Ning bertanya penuh selidik. Ning Musen terlihat bingung. Dia tidak mungkin mengatakan kepada ibunya jika dia sedang berlatih. "Aku kesal pada seekor tikus yang tinggal di kamarku, ibu. Maaf, aku membuat ruanganku menjadi berantakan saat berusaha menangkapnya." Ning Musen berbohong. Wajah bodohnya membuat Permaisuri Ning tidak kuasa menahan tawa. Dia melambaikan tangan di depan wajahnya sambil tertawa kecil. "Ini makanan untukmu. Beristirahatlah. Ibu akan memanggil pelayan untuk membereskan kekacauan yang kamu buat." Permaisuri Ning meminta pelayan untuk memberikan kotak makanan milik Ning Musen. Ning Musen melirik ke kotak yang satunya lagi. Meskipun ibunya tidak ingin mengatakan bahwa dia ingin pergi menemui kakaknya, tetapi dia bisa menebaknya. Ada rasa cemburu di hatinya saat ibunya tidak ingin berlama-lama tinggal di tempatnya. "Ibu pergi dulu. Jangan melakukan hal yang bodoh lagi." Ning Musen membalas ucapan ibunya dengan anggukan. Dia kembali masuk ke kamarnya dan memakan makanan yang diberikan oleh ibunya itu. Makanan itu adalah kue terlezat di istana itu. Tetapi rasanya menjadi hambar saat dia memakannya seorang diri. "Aku berharap akan ada tikus sungguhan yang menemaniku memakan kue ini." Ning Musen mengamati kue yang ada di tangannya sebelum dimasukkan ke dalam mulutnya. Permaisuri Ning berjalan menuju ke istana Pangeran Ning Yaoshi. Saat dia tiba di sana, ruangan putranya itu sangat sepi. Beberapa kali dia meminta pelayannya untuk mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Tangan kanan Permaisuri Ning mendorong pintu kamar Ning Yaoshi perlahan. Rupanya pintu itu tidak terkunci. Permaisuri Ning mengintip ke dalam kamar dan memastikan Ning Yaoshi baik-baik saja. Suara pintu masih juga terdengar meskipun dia berusaha untuk membukanya pelan. Pandangan mata Permaisuri Ning terhenti pada sesosok pemuda yang sedang duduk bersila di atas tempat tidurnya. Putranya itu rupanya sedang berkultivasi. Aura energi menyelimuti tubuhnya dan membuatnya mengeluarkan cahaya kemilau. Permaisuri Ning mendekatinya tanpa ada niatan untuk mengganggunya. Dia meletakkan kotak berisi kue yang dibawanya di atas meja. Beberapa saat dia menatap wajah Ning Yaoshi sambil tersenyum. Setelah merasa puas, Permaisuri Ning berbalik dan berjalan meninggalkan tempatnya. "Mengapa ibu terburu-buru?" Suara Ning Yaoshi membuat langkah Permaisuri Ning berhenti.
Wanita parubaya itu urung meninggalkan tempat itu dan kembali memutar tubuhnya menghampiri Ning Yaoshi. Ning Yaoshi beranjak dari duduknya lalu berjalan menghampiri ibunya. Dia memberi hormat kemudian memeluk ibunya dengan erat. Hampir 1 bulan Ning Yaoshi pergi meninggalkan istana untuk menjalankan misi. Permaisuri Ning membuka kotak makanan yang dibawanya. Mereka menikmatinya bersama sambil bercengkrama. Perlakuan yang sangat berbeda dengan Ning Musen. Kaisar Ning pergi ke bukit yang berada di belakang istana. Jaraknya sekitar 10 menit perjalanan dengan berkuda dari istana. Saat pergi ke sana Kaisar Ning menolak untuk dikawal dan memilih pergi seorang diri. Kuda Kaisar Ning berpacu dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu singkat dia telah sampai di halaman villa. Seorang yang berjaga di sana mengambil kudanya dan menjaganya. Kaisar Ning berjalan memasuki villa untuk menemui seorang pertapa yang menjadi tokoh spiritual istana. 2 orang pria yang berjaga di depan pintu kuil memberi hormat dan mempersilakannya untuk masuk. Di dalam ruangan, seorang lelaki tua dengan rambut panjang yang memutih sedang duduk bermeditasi. Janggutnya ditumbuhi jenggot panjang sepanjang rambutnya. Wajahnya terlihat renta dengan kulit yang keriput, menandakan jika dia telah berusia sangat tua. Pria tua itu membuka matanya saat menyadari kehadiran Kaisar Ning. Dia memberi hormat pada tamunya itu tanpa beranjak dari duduknya. Dia dikenal sebagai Pertapa Hu. Maaf mengganggumu, Pertapa Hu. Kaisar Ning membetulkan posisi duduknya. Kedatangan yang mulia Kaisar adalah sebuah kehormatan. Tempat ini selalu menantikan kedatangan yang mulia. Kaisar Ning senang dengan sopan santun Pertapa Hu. Dia kemudian mengatakan maksud kedatangannya. Akhir-akhir ini dia merasa gelisah di waktu malam. Dia memikirkan ucapan Pertapa Hu beberapa waktu lalu yang mengatakan jika klan Gu akan bangkit dan kembali merebut kekuasaan atas wilayah benua timur. Kejadian pemberontak yang dilakukannya hampir 10 tahun berlalu. Sampai saat ini belum ada kabar yang menyatakan jika ada anggota klan Gu yang masih selamat. Mata-mata yang dikirimkannya tidak mengendus adanya gerakan yang mencurigakan. Mereka tidak menemukan organisasi atau sekte kuat yang berpotensi untuk melawan pemerintahannya. Pertapa Hu mendengarkan berita dari Kaisar Ning dengan seksama. Dia mencoba mengingat kembali ramalan yang diucapkannya beberapa tahun lalu. Semua yang dikatakannya bukan sekedar omong kosong saja. Pertapa Hu berkata sesuai dengan apa yang terlihat pada diagram ramalan yang dimilikinya. Pria tua itu terlihat sedang berkonsentrasi. Beberapa saat kemudian muncul sebuah cahaya terang yang menyelimuti tubuhnya. Kedua tangannya terbuka dengan telapak tangan menghadap ke atas. Dia menyatukan ujung jari tengahnya dan membuatnya sejajar dengan dada. Dari telapak tangan Pertapa Hu keluar sebuah cahaya berwarna emas yang membentuk sebuah lingkaran. Orang-orang menyebutnya sebagai diagram ramalan. Tidak semua orang bisa mengeluarkan diagram ramalan. Pertapa Hu telah melewati banyak ujian untuk mendapatkan kemampuan ini. Untuk itu, dia tidak bisa menunjukkan kemampuannya ini pada sembarang orang. Pertapa Hu mendorong diagram ramalan itu ke sebuah sisi yang berada di hadapan keduanya. Di dalam diagram itu terdapat beberapa simbol yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu yang mengerti tentang ilmu perbintangan. Untuk mendapatkan petunjuk, Pertapa Hu harus membaca mantra khusus dan menyebutkan kepentingannya.
Kaisar Ning duduk dengan gelisah untuk menanti hasil dari ramalan Pertapahu. Bersambung. Bab 312. Secuil perasaan. Tangan Pertapahu mendorong ke depan ke arah diagram ramalan. Ki yang dikeluarkannya membuat diagram itu berputar dengan dua gerakan yang berlawanan. Simbol yang berada di tengah bergerak searah jarum jam dan bagian luar bergerak melawan arah jarum jam. Setelah mencapai puncak kecepatan, Pertapahu menarik tangannya dan membiarkan diagram itu bergerak sendiri. Gerakan dari diagram ramalan mengalami penurunan. Semakin lama semakin melambat dan perlahan berhenti. Di bagian tengah diagram ada sebuah simbol yang menyerupai panah. Wajah Pertapahu menunjukkan ekspresi yang tidak biasa. Dia tampak seperti orang yang sedang ketakutan. Mulutnya terbuka dengan bibir yang bergerak-gerak seakan ingin bicara. Kaisar Ning menyadari ada yang tidak beres dari perubahan sikap Pertapahu. Dia merasa jika ini bukanlah hal yang baik. Namun, dia tetap berpikir jika setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Apa yang harus aku katakan kepada Kaisar Ning? Dia pasti akan memenggal kepalaku jika aku mengatakan hal yang sebenarnya. Kebangkitan klan Gu sudah sangat dekat. Aku melihat dukungan yang besar dari beberapa kekaisaran di dalam penyerangan. Meskipun pasukan Kaisar Ning sangat kuat, tetapi mereka tetap tidak sebanding. Banyak kultivator hebat yang berdiri di belakang pemimpin klan Gu saat ini. Pertapahu tampak ketakutan. Apakah yang kamu lihat, Pertapahu? Pertanyaan Kaisar Ning membuat Pertapahu semakin ketakutan. Tubuhnya gemetar. Hatinya diliputi kecemasan. Dia tidak tahu akan mengatakan hal yang sebenarnya atau menyembunyikannya. Jangan takut, Pertapahu. Apapun ramalan itu, aku tidak akan menyalahkanmu. Kamu hanya mengatakan apa yang kamu lihat tanpa bukan kamu yang membuat semuanya. Seburuk apapun ramalan itu, aku akan tetap berusaha untuk mengubahnya. Pertapahu menunduk. Perasaannya menjadi sedikit tenang saat mendengar kalimat itu. Namun, bayangan peperangan besar yang meluluhlantakkan ibu kota Kekaisaran Benua Timur masih membayang di benaknya. Ampun, Yang Mulia. Hamba tidak akan merekayasa apa yang terlihat di dalam diagram ramalan. Hal yang terlihat di sana sangat menakutkan. Aku tidak menyangka bahwa Dewi Naga akan bangkit pada masa ini. Di belakangnya berdiri para kultivator dari seluruh penjuru benua. Pasukan kekaisaran dari berbagai benua juga menjadi pendukungnya. Pertapahu mengatakan apa yang dilihatnya dengan singkat. Namun, hal itu sudah cukup untuk menjadi gambaran bagi Kaisar Ning. Dewi Naga, hanya seorang wanita yang bisa menjadi cangkangnya. Apakah dia benar-benar putri Gu Fangyin? Kaisar Ning beranjak dari duduknya dan berjalan meninggalkan Pertapahu tanpa kata. Tubuhnya bergerak dalam keadaan setengah sadar. Kakinya melangkah tetapi dia tidak tahu arah. Matanya yang terbuka lebar tetapi hanya berisi sebuah kekosongan. Kaisar Ning belum bisa menguasai dirinya. Pertapahu yang merasa khawatir terus mengikutinya di belakangnya. Dia melihat Kaisar Ning sedang berdiri termangu dalam kekosongan. Ekspresi wajahnya terlihat sangat kacau dan berantakan. Yang Mulia, maaf jika hamba menyampaikan berita yang tidak menyenangkan. Wajah Pertapahu terlihat sangat menyesal. Kaisar Ning berbalik dan menatap Pertapahu. Dilihat dari sorot matanya tersirat beberapa pertanyaan. Apakah ada hal lain yang kamu ketahui selain itu?
Tanya Kaisar Ning. Pertapahu menyembunyikan fakta jika pemimpin klan Gu adalah putri Gu Fangyin dan ada seorang lagi yang masih tersisa. Pria itu yang akan menjadi saksi kunci akan kebenaran statusnya sebagai putri sah dari Kaisar Gu. Tidak ada. Yang mulia, bohongnya. Kaisar Ning mengangguk. Aku akan kembali ke istana. Kaisar Ning berbalik memunggungi Pertapahu. Apakah Yang Mulia membutuhkan seseorang untuk mengantarkan Anda? Tanya Pertapahu. Kaisar Ning berhenti dan hanya mengangkat tangan kanannya tanpa menoleh sebagai ungkapan bahwa itu tidak perlu. Pertapahu hanya mampu menatap kepergian Kaisar Ning sambil termenung. Dia memang tidak bisa memastikan berapa lama lagi perang besar itu akan terjadi. Namun, dari tanda-tanda yang dia lihat, waktu itu sudah sangat dekat. Kaisar Ning memacu kudanya dengan kencang menuju ke istana. Di sepanjang perjalanannya dia memikirkan tentang ramalan dari Pertapahu. Hampir seluruh ramalannya terbukti. Tetapi dia berharap ramalannya kali ini tidak akan pernah terjadi. Sesampainya di istana, Kaisar Ning langsung pergi ke kediaman Panglima Baichang. Langkahnya yang sangat tergesa membuat penjaga villa Panglima Baichang tidak sempat melaporkan kedatangannya pada atasannya tersebut. Panglima Baichang, panggil Kaisar Ning. Pengawal yang mengikutinya membantunya untuk mengetuk pintu. Tidak lama kemudian Panglima Baichang membuka pintu ruangannya. Matanya membelalak ketika melihat kedatangan Kaisar Ning. Setelah menguasai dirinya, dia segera memberikan penghormatan pada Kaisar Ning. Kaisar Ning tidak ingin berbasa-basi lebih lama. Dia berjalan melewati Panglima Baichang lalu duduk di depan sebuah meja. Sikap tidak biasa dari Kaisar Ning membuat Panglima Baichang bertanya-tanya. Melihat rambut Kaisar Ning yang terlihat berantakan, Panglima Baichang segera menuang air madu untuk kaisarnya tersebut. Kaisar Ning menerima cangkir yang diberikan oleh Panglima Baichang lalu meneguk isi di dalamnya hingga tandas. Tanpa malu-malu dia meminta Panglima Baichang untuk menambahkan air ke dalamnya. Dahaga yang dia rasakan terasa hingga ke dasar kerongkongannya. Setelah merasa lega dan sedikit tenang, Kaisar Ning mengatakan maksud kedatangannya kepada Panglima Baichang. Semua yang dia dengar dari Pertapahu dia ceritakan padanya. Panglima Baichang adalah orang kepercayaannya setelah kedua putranya. Sebelumnya Panglima Baichang tidak bisa mengenali dengan jelas siapa pemimpin klan Gu yang akan melakukan pemberontakan. Namun, kini semuanya sudah menjadi jelas. Putri Gu Fangyin masih hidup dan akan menjadi ancaman bagi Kaisar Ning dan seluruh sekutunya. Di akhir ceritanya, Kaisar Ning mengatakan sesuatu yang mengejutkan Panglima Baichang, yaitu mengenai kebangkitan Dewi Naga yang tidak lain adalah pemimpin klan Gu. Bulu kuduk Panglima Baichang meremang. Cerita menakutkan di balik legenda Dewi Naga membuat siapapun merasa segan. Kaisar Ning berharap jika ramalan ini belum terjadi. Oleh sebab itu, dia meminta Panglima Baichang untuk mengutus pasukan khusus mencari keberadaan Putri Gu Fangyin. Jika sebelumnya dia hanya mencarinya di wilayah benua timur, kini dia meminta utusan itu untuk pergi ke seluruh penjuru dunia. Ini adalah tugas yang sulit. Dunia ini begitu luas. Utusan itu tidak bisa menunjukkan identitas mereka secara terang-terangan di negara asing. Salah sedikit, nyawa mereka yang menjadi taruhan. Namun, Kaisar Ning tidak peduli.
Panglima Baichang harus mengerahkan pasukan bayangannya untuk ini. Tugas yang diberikan kali ini merupakan sebuah tugas rahasia. Hanya Kaisar Ning dan Panglima Baichang yang mengetahuinya. Jika orang lain mengetahuinya maka akan menimbulkan ketakutan dan kecurigaan pada berita palsu yang dia buat di masa lalu. Sesulit apapun tugas ini, Panglima Baichang tetap harus melaksanakannya. Dia yakin jika Dewi Naga belum bangkit dan berharap segera menemukannya. Dengan kekuatan Kaisar Ning saat ini, dia merasa yakin jika Dewi Naga akan dihabisi dengan mudah. Perasaan Kaisar Ning menjadi lebih tenang setelah mengungkapkan semuanya pada Panglima Baichang. Dia segera bergegas menuju istananya dan berkultivasi. Banyak hal yang bisa dia persiapkan sebelum Dewi Naga datang menyerang. Malam nanti dia berencana untuk menemui Ning Yaoxi dan membicarakan masalah ini. Setelah hari ini Kaisar Ning terlihat sangat sibuk. Dia meminta para sekutunya untuk memperkuat pasukannya. Dia mengatakan sebagian ramalan Pertapahu dan merahasiakan tentang kemunculan Dewi Naga. Untuk menambah jumlah pasukan, Kaisar Ning meminta warga sipilnya bergabung dengan pasukan kekaisaran. Mereka diiming-imingi dengan upah yang besar sehingga diharapkan berbondong-bondong datang tanpa paksaan. Kaisar Ning sendiri sibuk dengan latihannya sendiri. Ruangan yang menyimpan formasi 9 matahari kini dijaga ketat. Tidak ada yang diizinkan untuk mendekati ruangan itu, apalagi memasukinya. Semua orang terlihat sangat sibuk dan melupakan perselisihan di antara mereka. Begitu juga dengan Ning Yaoxi dan Ning Musen. Mereka tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya perang besar yang digambarkan oleh ayahnya, di mana seluruh benua memihak pada klan Gu. Siasat tentang berita palsu yang menyatakan bahwa Putri Gu Fangyin bukanlah keturunan Kaisar Gu kembali digaungkan. Masyarakat diprovokasi untuk membencinya dan menyatakan bahwa dia adalah anak haram. Kehidupan selir ketiga kembali menjadi perbincangan di dalam masyarakat dan menjadi isu terhangat. Rumor tentang hubungan terlarangnya dengan Jenderal Wang Jiang juga santer diberitakan. Fitnah yang sudah lama tidak terdengar terus mencuat dan menumbuhkan spekulasi dalam masyarakat luas. Kaisar Ning sedang duduk di taman samping bersama Ning Musen. Keduanya menikmati pemandangan yang menghadap ke taman bunga yang berada di tepi danau buatan yang dipenuhi bunga teratai. Ayah, aku ingin mendengar secara jujur darimu. Apakah adik Fangyin adalah anak haram dari Jenderal Wang Jiang dan Selir Si? Tanya Ning Musen. Kaisar Ning menarik nafas dalam dan menghembuskannya perlahan. Setelah hatinya merasa tenang, dia kemudian menatap putranya itu dengan kesal. Tentu saja bukan. Ayah sengaja membuat berita itu untuk memprovokasi masyarakat luas agar memihak pada kita. Jika sewaktu-waktu Fangyin datang, mereka tidak akan bersimpati padanya. Ning Musen mengangguk-angguk mendengarkan penjelasan ayahnya. Senyum liciknya terbit. Dia memiliki ide yang menyimpang dari arahan yang diberikan oleh ayahnya. Meskipun lama tidak bertemu, ingatan tentang Fangyin masih segar di dalam ingatan Ning Musen. Sejak lama dia menaruh hati pada putri satu-satunya dari Kaisar Gu tersebut. Setelah mendengar kejujuran ayahnya barusan, perasaan yang telah lama hilang itu kembali datang. Ning Musen bisa berubah menjadi ular berkepala dua. Di satu sisi dia akan memihak ayahnya dan di sisi lain dia akan berusaha untuk mendapatkan tempat di hati Fangyin. Dari cerita yang didengarnya Fangyin begitu luar biasa.
Butuh usaha yang keras untuk mengalahkannya. Kemungkinan terburuknya adalah kekaisaran di bawah kepemimpinan ayahnya akan tumbang. Apa yang kamu pikirkan, Sener? Mengapa kamu tersenyum? Tidakkah kamu merasa takut dengan kekuatan besar yang berada di belakang Putri Gu Fangyin? Kaisar Ning menatap Ning Musen curiga. Jika tidak gila, maka putranya itu sedang mengalami gangguan psikis. Di dalam masalah yang serius seperti ini, ekspresi wajahnya menunjukkan hal yang bertolak belakang dengan keadaan yang seharusnya. Bukan begitu, Ayah. Aku hanya sedang memikirkan sebuah rencana untuk menjebak Putri Gu Fangyin. Pada saat kemunculannya aku akan berpura-pura untuk memihak padanya dan menyerangnya ketika dia lengah. Jelas Ning Musen. Rencanamu itu sangat berbahaya, Sener. Kamu akan mati sia-sia jika Fangyin tahu akal busukmu. Sebaiknya kamu tidak merencanakan hal-hal konyol seperti ini lagi. Ning Musen terdiam. Dalam hati dia tetap pada pendiriannya. Tidak peduli ayahnya itu akan kalah atau menang. Dia akan tetap berusaha untuk mendapatkan posisi yang diuntungkan. Bisa dibilang otak Ning Musen lebih licik dari ayahnya. Senja hampir turun. Kaisar Ning dan Ning Musen kembali ke istana mereka masing-masing. Keesokan harinya mereka akan pergi menyusun strategi pelatihan bagi para prajurit pemula agar lebih cepat mahir dalam bertarung. Kaisar Ning sendiri juga ikut turun tangan untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh para panglima dan panglima tinggi yang memegang sebuah pasukan. Dalam tubuh pemerintahan, para dewan dan raja-raja kecil sepakat untuk merekrut para kultivator kuat untuk bergabung. Mereka bisa mendapatkan banyak dari mereka dengan mengeluarkan upah yang tinggi. Uang itu sebenarnya juga berasal dari uang rakyat yang mereka dapatkan dengan menaikkan pajak. Begitu banyak hal yang bisa dilakukan oleh pasukan pilihan Kaisar Ning. Mereka berkeliling untuk menyampaikan pengumuman penerimaan prajurit dan kultivator. Siapapun boleh bergabung tanpa adanya ketentuan khusus yang mengikat mereka. Ning Yaoxi tidak kalah sibuk dengan ayah dan adiknya. Selain mengurusi masalah kemiliteran, dia juga mengurus tindakan kriminal dan kerusuhan yang sering terjadi di perbatasan dan wilayah yang berada di pinggir. Sore ini, Ning Yaoxi yang baru kembali dari misi, segera pergi menemui ayahnya untuk melapor. Sayangnya Kaisar Ning masih terlalu sibuk dengan urusannya dan belum kembali ke istananya. Perasaan kecewa membuatnya berjalan tidak bersemangat menuju ke istananya. Saat dalam perjalanannya, seorang anak kecil sedang bermain kejar-kejaran bersama temannya. Tanpa sengaja gadis kecil itu menabrak tubuhnya. Wajahnya terlihat ketakutan dan terus mendongak ke atas menatap Ning Yaoxi. "Ampun, Yang Mulia. Saya tidak bermaksud untuk tidak sopan," ucap anak kecil itu sambil melepaskan tangan Ning Yaoxi yang memegangi bahunya. Ning Yaoxi terbengong menatap wajah polos anak itu. Pikirannya terbawa pergi melintasi masa lalu. Dia teringat masa kecilnya saat bermain dengan Fangyin dan kedua kakaknya. Fangyin yang sangat cantik dan berbakat menjadi populer di antero istana. Dalam usianya yang masih sangat muda, beberapa petinggi istana berniat untuk mengatur perjodohannya dengan pangeran atau raja-raja kecil yang ada di negaranya. Tanpa ada yang tahu, Ning Yaoxi mengagumi Fangyin seperti Ning Musen. Pada waktu kecil pun mereka berebut untuk mendapatkan perhatian Fangyin yang cantik jelita. "Mengapa sekarang kita harus menjadi musuh?"
Yiner. Istana ini menjadi saksi bahwa kita tumbuh bersama. Wajah Ning Yaoxi tiba-tiba menjadi murung. Bersambung. Bab 313. Jumawa. Ning Yaoxi berjalan gontai menuju ke istananya. Semakin dekat dengan pertarungan, dirinya malah semakin tidak bersemangat. Pertarungan yang harus melibatkan perasaan akan sangat sulit dia menangkan. Sifat Ning Musen yang licik tidak mengenal keluarga dan persaudaraan. Meskipun dia tidak sehebat Ning Yaoxi, tetapi dia memiliki akal yang cerdik. Dia mewarisi sifat ayahnya yang bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Dari kejauhan dia memata-matai kakaknya. Untuk mendapatkan keuntungan, dia harus mengabaikan rasa irinya. Justru sekarang Ning Musen berpikir bagaimana caranya untuk bisa memanfaatkan kehebatan Ning Yaoxi. Aku melihat Kakashi seperti sedang tidak bahagia. Sepertinya dia sedang ada masalah. Aku akan berusaha untuk mencari tahu. Ning Musen berjalan menuju ke istana Ning Yaoxi. Sebenarnya dia sudah mengikuti Ning Yaoxi dari istana kekaisaran. Namun, dia bersembunyi dan mengawasi kakaknya itu dari tempat yang tak terlihat. Tunggu, Kak. Panggil Ning Musen ketika melihat Ning Yaoxi telah berada di dalam ruangannya dan hendak menutup pintu. Ning Yaoxi berhenti. Dia menunggu Ning Musen yang berjalan cepat ke arahnya. Angin apa yang membawamu ke sini, Sener? Ning Yaoxi merasa heran dengan kunjungan adik kandungnya itu. Jahat sekali pertanyaanmu, kakak. Bukankah kita saudara kandung? Ning Musen menerobos masuk ke ruangan Ning Yaoxi. Ning Yaoxi menutup pintu lalu menyusul Ning Musen. Keduanya berhenti di depan sebuah meja lalu duduk dengan saling berhadapan. Ning Yaoxi menuang minuman untuk dirinya sendiri. Ada beberapa gelas kosong di sana tetapi dia membiarkan Ning Musen mengambilnya sendiri jika ingin minum. Bagaimana dengan lukamu? Apakah kamu masih merasakan keluhan? Tanya Ning Yaoxi pada adiknya itu. Ning Musen menggulung lengannya ke atas dan menunjukkan tangan kirinya yang sebelumnya mengalami patah tulang. Kakak bisa memeriksanya sendiri. Aku juga tidak tahu. Apakah lenganku ini sudah layak untuk bertarung atau belum? Jelas Ning Musen. Mencoba meraih perhatian Ning Yaoxi. Melihat sikap baik adiknya, Ning Yaoxi pun segera meletakkan cangkirnya lalu berjalan mendekati Ning Musen. Seberapa buruk hubungan mereka sebelumnya? Keduanya tetaplah kakak beradik yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Ning Yaoxi mengamati luka di lengan Ning Musen dengan teliti. Hatinya merasa iba ketika melihat bekas luka yang belum sepenuhnya pulih itu. Jangan terlalu dipaksakan untuk berlatih. Ning Yaoxi mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin penyimpanannya lalu memberikannya pada Ning Musen. Ini adalah ramuan perekat tulang dari daratan selatan. Ahli pengobatan di sana sangat terkenal. Ini bisa memulihkan lenganmu dengan cepat. Jelas Ning Yaoxi. Terima kasih, kakak. Ning Musen berlutut memberi hormat pada kakaknya. Dalam hatinya bersorak senang. Ramuan ini sangat mahal harganya. Saat kakaknya rela memberikan ramuan itu untuknya, dia merasa telah bisa mengambil hatinya. Ning Musen akan lebih mudah untuk mendekati kakaknya ke depannya. Mereka menjadi sangat akrab setelahnya. Ning Yaoxi tidak waspada sedikit pun dan tidak menaruh curiga pada adiknya. Dia menganggap Ning Musen benar-benar datang dengan tulus untuk memperbaiki hubungan mereka.
Kabar tentang keakraban keduanya pun terdengar hingga ke telinga Permaisuri Ning. Awalnya dia tidak percaya ketika pelayannya menceritakan hal itu kepadanya. Namun, saat dia melihat kedua anaknya itu sedang berlatih bersama di samping istana pangeran, dia baru mempercayainya. Semoga dengan bersatunya mereka akan membuat musuh yang datang bisa dikalahkan dengan mudah. Permaisuri Ning sangat membanggakan kemampuan putra-putranya dan menganggap keduanya sangat hebat. Untuk merayakan kebersamaan mereka, Permaisuri Ning mempersiapkan pesta kecil malam ini. Dia ingin seluruh keluarganya berkumpul dan duduk bersama untuk menikmati makan malam yang berkesan. Wanita parubaya itu terlihat sibuk mengarahkan para pelayan dan juru masaknya untuk menyajikan makanan yang disukai oleh kedua putranya. Sudah lama keluarga kecil mereka tidak berkumpul dan menikmati kebersamaan. Malam ini adalah malam yang tepat untuk itu. Kaisar Ning datang dan memasuki ruangan Permaisuri Ning. Dia terlihat heran melihat istrinya itu begitu sibuk untuk memilih ornamen dekorasi ruangan. "Inger, apakah kamu sedang berulang tahun?" tanya Kaisar Ning saat melihat ornamen pesta yang dipersiapkan untuk pesta kecilnya. Permaisuri Ning meletakkan barang yang dipegangnya lalu memberi hormat pada Kaisar Ning. "Ini bukan untuk pesta ulang tahun, Yang Mulia. Aku hanya ingin mengungkapkan rasa bahagiaku dengan mengadakan sebuah pesta kecil. Aku sangat senang melihat kedua putra kita bergandengan tangan untuk menjadi kuat. Aku begitu terharu." Permaisuri Ning memeluk Kaisar Ning. Kaisar Ning membalas pelukan Permaisuri Ning kemudian membawanya duduk di depan sebuah meja. "Aku juga sangat senang mendengarnya, Yinger. Semua ini memang pantas untuk dirayakan. Tidak ada yang perlu untuk ditakutkan. Kita pasti bisa menghadapi ramalan buruk itu dan merubahnya menjadi hal yang menggembirakan." Kaisar Ning mengecup kepala Permaisuri Ning. Sebelum menjadi seorang kaisar, Kaisar Ning adalah seorang penasehat istana. Dia hanya memiliki seorang istri dan 2 orang putra saja. Meskipun dia sangat jahat dan bengis, tetapi dia setia pada satu wanita. Permaisuri Ning dahulunya adalah seorang putri dari sebuah negara bagian yang sekarang juga berada di bawah naungan kekuasaan Kaisar Ning. Kerajaan tempatnya berasal kini dipimpin oleh kakaknya yang juga merupakan sekutu dari suaminya. Setelah pemberontakan terjadi 10 tahun lalu, Selir Ning yang merupakan keponakan dari Kaisar Ning pergi untuk mengasingkan diri. Hidupnya menjadi terlunta-lunta karena dia tidak memiliki keturunan. Kehidupan di istana tidak membuatnya nyaman. Tidak seperti ketika dia hidup bersama dengan Kaisar Gu. Menyesal pun tiada guna. Karena rasa iri dan emosi sesaat, kini dirinya harus menjalani kehidupan yang tidak bahagia. Sebelumnya dia memiliki kehidupan yang didambakan oleh seorang wanita meskipun hanya menjadi seorang selir. Kaisar Gu tidak pernah membeda-bedakan status istri-istrinya dan selalu berlaku adil. Setelah kehancuran klan Gu, dia baru merasakan kehidupannya yang juga ikut hancur. Dia terbebani dengan rasa bersalahnya. Di sepanjang waktunya dia selalu dihantui oleh rasa penyesalan yang tak berujung. Selir Ning belum mendengar kabar tentang ramalan kebangkitan klan Gu. Tempat tinggalnya saat ini sangat terpencil dan jauh dari keramaian. Dia tinggal di pegunungan Sujin yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga saja. Di tempat ini dia berlatih seni pedang bersama murid perguruan Elang Emas.
Kaisar Ning mengetahui tentang keberadaannya di sini. Tetapi sekalipun dia tidak pernah mengunjunginya. Selir Ning terlihat seperti seorang yang tidak memiliki keluarga. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 312. Secuil perasaan. Episode berikutnya. Bab 314. Ayah angkat.